Puji Tuhan, saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Sebelumnya, Shalom. Puji Tuhan, sekali lagi Shalom. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sekalipun suasana panas ya, tetapi kita percaya kita selalu semangat di dalam mengiringi Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita mau mulai akan ibadah kita. Sebelumnya kami mau hormat untuk yang bertugas. Doa persembahan. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Sehingga kami ada berkumpul bersama-sama beribadah di gereja penyerangan Tuhan. Engkau hantarkan kami tidak hambur dan tidak musuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, khusus bagi jemaat di tempat ini Bapa yang ada di belakang Tuhan, jamah hati mereka. Kami rindu Tuhan bersama-sama beribadah kepada Engkau hari ini Tuhan. Tolong jemaat tempat ini Tuhan, bahwa setiap hati kami memandang kepada Engkau, bahwa setiap hati kami Tuhan mengingatkan kebaikan-kebaikan kehidupan kami Tuhan. Itu Tuhan jamah hati mereka, jamah keluarga mereka Tuhan, jamah mereka Tuhan. Alas seluruh kehidupan kami, alas setiap kerinduan kami berkumpul, kami mau bersuka cita berkaitan dengan firman kebenaran sore ini Tuhan. Makasih Bapa, kalau bersama-sama Tuhan berkati hamba-hamba yang berbagian oleh Engkau berkati. Yang memimpin pujian berkati, Tuhan singgir berkati, pemain musik berkati, doa syafaat berkati, semuanya kami. Jadi Bapak, makasih kami menyampaikan berfirman untuk berkati lidah orang itu Tuhan. Nyatakan isi hati bersetia kami Tuhan, agar firman disampaikan di kami Tuhan. Sungguh-sungguh bisa kami mengerti, bisa kami memahami. Roh Kudus tolong kami, urapi kami semua Tuhan. Dalam nama Yesus berbicara berkata Engkau Tuhan kehidupan kami. Kami tahu firman Engkau sendiri berkuasa mengubah kehidupan kami, hidup yang lebih baik dari Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tidak mengizinkan kuasa-kuasa roh jahat yang coba merebut sukacita kami beribadah kepada Tuhan, menghalang rintangan kami beribadah kepada Tuhan. Kuasa pun kalau kemalasan dalam mengenai sudah sakit dan kelemahan tubuh, kekhawatiran, ketidaksehatan, ketidaktaatan kepada Tuhan. Siapapun engkau bentukmu, penguasa-penguasa di udara, di perangkangan, di kuasa-kuasa setan, kutuk-kutuk dosa, kutuk-kutuk keturunan yang coba menghalang merintangi umat jemaat datang kepada Tuhan, kami sepakat sehati. Kami mengikat kuasa-kuasa itu, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Keluar, pergi dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa membungkus jemaat di tempat ini. Terima kasih, berkati kami semua Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, sambil berkudus bagi kami. Terima kasih Bapa untuk bungkus ibadah kami dengan kuasa dalam Tuhan. Bahkan dengan api kemuliaan Allah, malaikat telah berlas-lasan berjaga dengan seni tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus berkuasa. Terima kasih Bapa menggunakan ibadah kami dari awal pertengahan berhari dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus yang sudah berdoa, kita orang percaya selesai katakan amin. Puji Tuhan, kita tetap dalam posisi menyembah Tuhan. Kita arahkan pandang hidup kita kepada Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi dalam Tuhan ada satu kepastian, ada satu jawaban. Glory, haleluya, sembah Dia, glory. Kami muliakan nama-Mu Bapa. Haleluya, Yesus Tuhan. Kami kami tinggikan nama-Mu.
Haleluya. Hormat syukur kami naikkan bagimu. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Ajaib Engkau Bapa. Haleluya. Haleluya. Kita angkat puji yang mengatakan Engkau ada bersamaku. Ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Aku ada di jiwaku, adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan, kasih katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Kau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan yang besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada, Engkau ada, amin, bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan, kasih katakan bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Kau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah besar, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Katakan bersamamu Bapa.
hari ini kami boleh ada Tuhan, untuk kami selalu memuji, mempermuliakan nama-Mu. Kami serahkan ibadah kami dari awal ke tengah hingga berakhirnya hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Baca katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Beri kemuliaan bagi Tuhan sore ini. Haleluya. Biarpun suasananya panas, tapi saya percaya, kita percaya Roh Allah hadir di tengah-tengah kita hari ini. Amin. Puji Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian mengatakan ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia. Amin. Namun dia tinggalkan diriku di waktu aku susah. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Katakan ada satu sobatku. Ada satu
kesaksian buat Bapak Ibu yang menyaksikan cinta kemurahan Tuhan sepanjang minggu ini. Puji Tuhan, kalau tidak ada, mungkin untuk minggu depannya mungkin ada yang kesaksian. Puji Tuhan, saatnya kita mau memberi korban persaudaraan untuk Tuhan. Kami mohon untuk yang bertugas. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, berterima kasih Tuhan buat napas hidup kami yang Kau berikan pada saat ini Tuhan, sehingga kami bisa menjalani hari kami Tuhan dengan penuh sukacita pada hari ini Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan karena kami bisa berkumpul bersama dengan saudara seiman kami pada saat ini Tuhan. Semua berkat anugerah penyertaan-Mu dalam hidup kami. Juga kami berdoa Tuhan buat saudara kami yang belum sempat hadir, bahkan di tengah perjalanan mungkin Tuhan mereka akan kesini, Kau bimbing mereka untuk bisa selamat sampai dengan di tempat ini Bapa. Tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan kami. Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberinya Tuhan. Engkau berkati berlipat kali ganda Tuhan. Bahkan yang ada tersisa pada kami juga Tuhan, Engkau berkati untuk kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap memberikan persembahan kami dengan ucapan penuh syukur Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan, sambil bersemangat diadakan, kita akan bicara mengatakan kasih-Nya seperti sungai. Puji nama Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan puji dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segala napas hidup yang Tuhan nyatakan atas kami pada hari ini, sehingga kami boleh bersama-sama berkumpul beribadah tempat ini, semuanya karena kasih anugerah Tuhan. Mari Bapa, lebih lagi Tuhan, Kau lawat setiap pribadi hidup kami, agar kami semakin taat setia kepada Engkau Tuhan. Maka setiap hati kami Tuhan yang memiliki kerinduan akan Engkau, mari Tuhan Engkau jamah setiap kami, agar kami semakin haus dan lapar akan Engkau. Bahkan pribadi kami Tuhan Kau ubah untuk semakin taat setia kepada Engkau ya Bapa, melakukan seturut kehendak-Mu ya Bapa dalam kehidupan kami. Mari Bapa, Engkau bela dalam setiap pergumulan kami, Engkau yang membela kami Tuhan dalam setiap persoalan permasalahan kami, yang pada saat ini Tuhan, apa yang kami alami, kami percaya Tuhan Engkau pasti turut serta campur tangan. Mari Bapa juga Engkau berkati setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan Engkau mengurapi kami di tempat ini, Engkau menjamah setiap pribadi kami. Bahkan kami percaya Tuhan Engkau memakai kami lebih lagi Tuhan untuk menyatakan kemuliaan dalam setiap pelayanan kami, agar kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan, untuk menuai jiwa-jiwa yang mau datang kepada Tuhan, yang memiliki kerinduan haus dan lapar akan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, dan kami juga percaya Tuhan dalam setiap pelayanan kami ini tidak akan sia-sia Bapa, karena ada janji yang Kau
sedia Engkau bagi kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau sudah menuliskan nama kami di kitab-Mu Tuhan, kitab surga. Kami percaya Tuhan, kami percaya setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu, anak-anak kesayangan-Mu. Bahkan juga Tuhan setiap jemaat-Mu yang belum sempat hadir ke tempat ini, kami percaya Tuhan, Engkau masih mengasihi mereka, Engkau masih setia mengasihi mereka, menyayangi mereka. Maka dari itu Tuhan, mari Engkau jamah mereka lebih lagi Tuhan, tarik mereka, bawa mereka Tuhan. Kami meminta di dalam doa Tuhan, kalau kami mengandalkan kemampuan kami tidak mampu, kami tidak sanggup Tuhan. Tapi ketika kami mengandalkan Engkau Tuhan, menyerahkan hanya ke dalam tangan-Mu, hanya Engkau yang mampu dan sanggup untuk mengubah setiap hati manusia. Begitu juga saudara kami Tuhan, yang mengeraskan hati mereka untuk datang beribadah pada Engkau. Kami percaya Engkau mampu Tuhan untuk meluluhkan hati mereka, agar mereka rindu untuk datang kepada Engkau beribadah. Bahkan yang belum bertobat Tuhan, Engkau jamah mereka agar mereka mau datang bertobat kepada Engkau ya Bapa. Maka dari itu Tuhan, maka setiap kuasa-kuasa yang tidak senang akan mereka, kami tahu Tuhan, banyak sekali kuasa-kuasa yang tidak suka akan mereka yang mau datang kepada Engkau. Banyak sekali kuasa-kuasa kegelapan, kejahatan yang mengikat mereka pada saat ini Tuhan. Bahkan keinginan duniawi Tuhan, yang pada saat ini Tuhan, yang semakin merajalela Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahkan keinginan dunia, ekonomi pada saat ini Tuhan, mungkin sedang mengikat mereka Tuhan, yang membuat mereka lupa akan Engkau Bapa. Maka dari itu Tuhan, Engkau bersihkan hati mereka Tuhan, sadarkan mereka Tuhan, jernihkan pikiran mereka Tuhan, bahwa itu semuanya tidak berarti di mata Tuhan, karena semuanya sudah Tuhan sediakan bagi mereka. Apa yang menjadi kebutuhan keperluan mereka, Tuhan sudah menyediakan dari buat mereka. Maka dari itu Tuhan, kami meminta Tuhan, jamah mereka sekali lagi Tuhan, agar mereka mengalami pertolongan Tuhan. Karena kami rindu ya Bapa, minggu depan boleh berjumpa dengan mereka, beribadah bersama-sama di tempat ini, memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk jiwa-jiwa yang ada di desa Berambang ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mengetahui setiap jiwa-jiwa yang rindu-Mu datang kepada Engkau Tuhan. Maka dari itu Tuhan, kirimkan mereka buat kami Tuhan, agar kami boleh juga Tuhan melayani mereka, untuk melayani mereka untuk datang kepada Engkau Tuhan, yang rindu bertobat kepada Engkau Tuhan. Mari Tuhan Kau kirimkan bagi kami Tuhan, agar kami boleh melayani mereka. Begitu juga Tuhan, banyak sekali kuasa-kuasa yang mengikat dan jiwa-jiwa yang ada di Berambang Tuhan. Bahkan kuasa-kuasa nenek moyang dulu Tuhan, bahkan kutuk-kutuk keturunan dahulu Tuhan. Segala kuasa-kuasa kegelapan, penghulu-penghulu darah Tuhan, kepercayaan-kepercayaan yang lama, jimat-jimat Tuhan, segala persembahan berhala Tuhan, apapun nama bentuk rupanya, bahkan yang ada di desa Berambang ini Tuhan, yang dipercaya, yang dipakai pada saat ini Tuhan, yang masih dipuji, disembah, kami sepakat, kami ikat pada patahan juga segala kuasanya. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Hanya pergi, Kau tidak ada bagian atas desa Berambang. Maka segala kuasa dukun-dukun, tabib-tabib, minyak-minyak, segala kuasa apapun namanya, kayu menganyuh, tidak kami izinkan kuasa itu mengikat desa ini. Di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa, kami tidak percaya jiwa-jiwa dilepaskan, jiwa-jiwa dipulihkan, terobosan-terobosan terbau dinyatakan di tengah-tengah desa Berambang ini. Bukan hanya di desa Berambang Tuhan, bahkan sekeliling desa ini Tuhan, di sekitarnya kami percaya Tuhan, bahkan banyak jiwa-jiwa yang rindu mendatang kepada Engkau. Bahkan yang ada di Palangkaraya juga Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau menaruh setiap hati dalam jiwa-jiwa yang mendatang kepada Engkau, memuji muliakan nama Engkau, mendatang bertobat kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota Palangkaraya yang kami cintai Tuhan. Terlebih lagi Engkau mengasihi kota Palangkaraya Tuhan, yang dimana pada saat ini banyak sekali Tuhan kejadian-kejadian yang tak terduga, yang begitu sangat mengerikan. Maka dari itu Tuhan, selamatkan kota Palangkaraya Tuhan. Jauhkan dari segala kuasa-kuasa kejahatan, kuasa-kuasa celaka maut, dan segala kuasa mara bahaya yang mengintai kota Palangkaraya Tuhan, yang merenggut jiwa-jiwa ya Bapa. Mari Tuhan Yesus, Engkau tarik mereka untuk datang bertobat kepada Engkau ya Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Begitu juga Tuhan jemaat di penuaian Tuhan, Engkau berkati setiap mereka yang ada di sana Tuhan. Begitu juga Tuhan dalam setiap pelayanan mereka, Engkau yang memberkati mereka di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Makanya Bapa, pada saat ini kami semuanya rindu Tuhan,
sebidang tanah untuk dibangunkan gerejanya Tuhan di kota Palangkaraya. Kami percaya Tuhan, semuanya sudah Engkau sediakan bagi kami. Kami percaya Tuhan, kami menunggu janjinya Tuhan. Biarlah semuanya itu tercurah, tiba pada saatnya, waktunya Tuhan terjadi. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami hanya memohon dan minta kepadamu Bapa, karena semuanya itu biarlah Engkau yang bekerja ya Tuhan. Biarlah seturut dengan kehendaknya Tuhan yang terjadi atas kota Palangkaraya. Begitu juga Tuhan untuk Bapak Gembala kami, Engkau berkati dalam pelayanannya serta istri dan anak-anaknya Tuhan. Engkau pakai keluarga ini lebih lagi Tuhan, untuk menjadi saksinya Tuhan, untuk menuai jiwa-jiwa lebih lagi Tuhan. Engkau berkati Bapak Gembala kami dan keluarganya, kesehatan, kekuatan, bahkan umur yang panjang Tuhan nyatakan atas keluarga ini ya Bapak. Maka setiap kuasa kejahatan yang mencoba memerangi mereka Tuhan, yang mencoba menyerangi mereka, yang segala kuasa kejahatan, orang-orang yang tidak suka, orang yang iri dengki, sakit hati, maka segala kuasa-kuasa pergumulan, kuasa-kuasa apapun namanya Tuhan, orang-orang yang tidak suka kepada mereka, maka segala kuasa kejahatan, pembuluh darah, apapun nama bentuk rupanya, maka segala kuasa kutuk keturunan yang mengikat mereka Tuhan, kami sepakat, kami ikat dalam patah, hancurkan kuasanya. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa, Engkau putuskan Tuhan, Engkau bebaskan mereka Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Bapak Gembala kami, mereka semuanya Tuhan adalah anak-anak kesayangan Tuhan yang Tuhan pakai secara luar biasa. Bahkan Tuhan, jemaatmu juga Tuhan, semuanya Tuhan Engkau berkati ya Bapak. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau yang memberkati. Maka setiap kami yang ada di tempat ini, Engkau memberkati kami ya Bapak. Bahkan segala dosa pelanggaran kami Tuhan, kutuk-kutuk keturunan yang mengikat kami pada saat ini Tuhan, kami percaya Kau membebaskan, melepaskan kami di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Bahkan Kau memberkati kami dalam setiap usaha pekerjaan kami. Jauhkan kami dari segala kuasa kemiskinan, kemelaratan ya Bapak. Dijauhkan segala kuasa kelaparan, kuasa apapun namanya, sakit penyakit, dipatah, hancurkan kuasanya. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Di dalam nama Yesus kami percaya pada saat ini Tuhan, yang sedang kesulitan ekonominya Engkau pulihkan ya Bapak. Bahkan kesulitan dalam pekerjaan yang Engkau pulihkan, Engkau berikan pekerjaan yang baik dan layak bagi kami. Di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa, Engkau berkati juga Tuhan dalam setiap pelayanan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau lebih lagi memberkati setiap apa yang kami lakukan, kami kerjakan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Terima kasih ya Bapak. Begitu juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk gerejaan Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan, ada seorang hamba Tuhan yang sudah menabur bagi gereja ini. Engkau berkati keluarganya Tuhan, anak istrinya Tuhan, Engkau berkati ya Bapak. Tidak suatu kebetulan terjadi ya Tuhan, semuanya karena Engkau Tuhan. Engkau yang mengasihi semuanya Tuhan, Engkau yang menaruh dalam hatinya Tuhan, sehingga dia boleh menabur bagi gereja ini. Maka dari itu berkati dia Tuhan, dalam setiap pekerjaan usahanya Engkau memberkati, bahkan pelayanannya juga Tuhan, Engkau yang memberkatinya Bapak. Di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, yang kami percaya Tuhan untuk bangunan gereja ini Tuhan. Lebih lagi Tuhan, Kau nyatakan dalam setiap materialnya Tuhan, dana-dananya Tuhan, kami tidak tahu dari mana, tetapi kami percaya Tuhan akan Kau kirimkan bagi kami Tuhan, akan kami boleh menabur bagi gereja ini Tuhan. Karena kami rindu Tuhan, kami rindu untuk boleh Tuhan campur tangan juga ada atas pembangunan ini Tuhan. Maka dari Tuhan, Engkau memberkati kami ya Bapak. Engkau buat segala pekerjaan usaha kami, sehingga apa yang kami kerjakan Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan semua pembangunan ini dari berawalnya sampai berakhir, sampai selesainya nanti. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang sertai, Tuhan yang selesaikan semuanya. Di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Bapak yang baik. Engkau berkati Ibu Korea Tuhan, karena pada saat ini dia baru berulang tahun minggu kemarin. Tuhan yang memberkati usianya pada saat ini Tuhan. Pakai lebih lagi dia Tuhan untuk menjadi saksinya Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan dalam hidupnya. Bahkan anak cucu menantunya Tuhan yang memberkati dalam setiap pekerjaan usaha mereka Tuhan, buat menjadi berhasil. Maka dalam pelayanan mereka Tuhan, Engkau campur tangannya Bapak, Engkau memberkati mereka juga. Bahkan juga Tuhan untuk Ibu Sita Tuhan, Engkau berkati umurnya pada saatnya, berkati kesehatan, kekuatan, umur yang panjang yang berasal dari Tuhan. Engkau lebih lagi Tuhan rawat dia secara luar biasa ya Bapak. Di dalam nama Yesus, jauhkan dia dari segala sakit penyakit. Di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Bahkan untuk keluarga
Bapak Tina, Butina Tuhan Engkau berkati Tuhan, dan rumah tangganya Tuhan Engkau berkati, anak-anaknya Tuhan Engkau berkati ya Bapak. Di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa, untuk Mama Grace Tuhan Engkau berkati suami dan anak-anaknya. Di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa, untuk Tina Tuhan Engkau berkati juga Tuhan dalam pendidikannya ya Bapak. Di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa, bahkan keluarga kami juga Tuhan Engkau berkati ya Bapak. Di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa, bahkan anak-anak sekolah minggu juga Tuhan Engkau berkati yang ada di tempat ini, semuanya kami Tuhan. Bahkan juga sekali lagi Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Ibu Gembala kami yang ada di tempat ini. Kami berdoa bagi mereka Tuhan, lebih lagi Tuhan berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan kemampuan untuk melayani kami semuanya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami percaya kami semuanya yang di tempat ini Tuhan yang memberkati kami. Bahkan juga Tuhan, saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang belum sempat hadir di tempat ini, kami percaya dimanapun mereka berada, Tuhan yang menutup bungkus mereka, dimanapun mereka pada saat ini, Tuhan yang memberkati apa yang mereka lakukan, apa yang mereka pekerjakan. Di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa, bahkan keluarga kami yang belum sempat hadir di tempat ini Tuhan, Engkau yang memberkati mereka dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Ini doa kami Tuhan, lebih lagi Tuhan Engkau pakai hidup kami untuk menjadi saksi-Mu Tuhan Yesus. Bapak, ini doa kami Tuhan. Kami hanya memohon dan meminta. Mungkin doa kami sering kali terulang, tetapi kami percaya Tuhan Engkau mendengar seruan kami. Hanya ini yang kami minta Tuhan, dan tidak ada yang lebih Tuhan. Hanya kami mohon dan meminta suatu yang baik dalam hidup kami, karena kami percaya Tuhan pertolongan Tuhan tak pernah pudar dan tak pernah lepas dari kami Tuhan. Penyertaan Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang hari ini Engkau menyertai kami, apa yang kami lakukan, yang kami pekerjakan hari ini, kami percaya Tuhan memberkati kami. Maka ibadah kami pada saat ini juga Tuhan Engkau memberkati kami. Terima kasih Bapa yang baik. Segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa serta mengucap syukur dan berterima kasih. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, kita mempersiapkan hati pikiran kita. Kita siapkan bejana hati kita. Biarkan bejana hati kita yang kosong diisi dengan kebenaran. Makasih Tuhan. Makasih Roh Kudus. Kita angkat pujian mengatakan, apapun yang terjadi, dalam hidup ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi
kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dapati sore hari ini kami menjadi hamba-hamba-Mu yang setia kepadamu. Kami datang karena kami tahu kami haus dan lapar akan Tuhan. Kami merindukan Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Engkau yang menjadi kekasih jiwa kami, Juru selamat dalam hidup kami satu-satunya, tidak digantikan oleh apapun. Terima kasih untuk waktu yang indah. Tuhan mau menjamah gereja-Mu Barigas Bereng Rambang di tempat ini. Kami percaya karena kasih-Mu yang besar kepada setiap kami Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini. Berbicara kepada kami melalui firman-Mu Tuhan pada sore hari ini. Terlebih kami rindu kepada firman-Mu. Engkau rindu menyatakan isi hati-Mu. Engkau rindu menyatakan apa yang menjadi maksud dan tujuan hidup bagi setiap kami. Berkata-katalah Tuhan kepada setiap kami sesuai dengan setiap kebutuhan kami. Urapi Bapak Gembala dan urapi kami semua. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kita yang siap kami sama katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Narai kabar? Puji Tuhan, Barigas luar biasa. Amin. Kita bersyukur dan kita bangga kepada Tuhan. Karena kasih Tuhanlah kita hidup, kita ada. Tuhan pelihara kita loh. Ya, saudara rindu nggak melihat rumah tangganya, keluarganya diberkati Tuhan? Rindu nggak rumah tangganya menjadi berkat? Rindu nggak? Iya, amin. Saya juga rindu. Amin, saudaraku, bukan saudara saja. Kita pasti akan semakin dipulihkan Tuhan, semakin diberkati Tuhan. Amin, saudaraku. Kita pasti akan semakin diberkati Tuhan. Kenapa? Karena untuk menjadi berkat. Amin, saudaraku. Itu sebabnya Tuhan mau terus berkarya dalam hidup kita untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin. Kita mau belajar nih, ya, tentang rumah tangga dulu, saudaraku sekalian. Ya, peran istri dalam keluarga. Haleluya. Amin, saudaraku. Biar bapak-bapaknya yang dengar juga, ya, supaya kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan. Keluarga yang dibangun di atas dasar firman Tuhan, ya, amin, saudaraku. Keluarga yang dibangun di atas dasar firman Tuhan. Nah, dalam hal ini peran istri atau ibu dalam membangun keluarga yang takut akan Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, nih, banyak orang begini loh. Sekarang orang-orang dunia ini gini loh, saudara sekalian. Ya, mereka ingin menikah, tapi begitu saja, tidak mau menggenapi rencana Tuhan. Ya, mereka banyak orang sekarang yang di perkotaan khususnya, bahkan orang-orang yang berpendidikan tinggi, ini perhatikan baik-baik. Fenomenanya begini, mereka menikah tapi nggak mau punya anak. Coba lihat. Mereka pelihara kucing, pelihara anjing, anjingnya dibawa berobat, sampai nangis-nangis. Coba lihat di media sosial, coba. Itu memang terjadi di negara-negara maju, Jepang, negara-negara maju. Orangnya yang berpendidikan tinggi, ya, tetapi tidak mengerti apa tujuan Tuhan menciptakan manusia. Mereka nggak ngerti, ya. Mereka takut kesusahan, takut begini begitu, ya, daripada susah, mendingan melihara anjing saja, melihara kucing saja. Coba tidur sama anjing di tempat tidur, ya, peluk-peluk anjing, peluk-peluk kucing, ya, bahkan melihara macan. Tuh coba lihat, perhatikan baik-baik. Karena mengapa? Karena mereka tidak mengerti tujuan Tuhan menciptakan manusia. Dia tidak mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan menciptakan rumah tangga. Ini memang terjadi. Betul, saudaraku sekalian. Nah, itu sebabnya Tuhan datang ke muka bumi ini
untuk memulihkan manusia, untuk memulihkan keluarga, untuk memulihkan rumah tangga. Coba kita lihat ya, apa peran istri? Haleluya. Tuhan ciptakan wanita itu untuk apa sih sebenarnya? Dari mulanya, ya. Coba kita lihat ya. Kejadian 2 ayat 18. Kejadian 2 ayat 18. Sudah dapat katakan amin? Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya, percaya katakan amin. Tuhan lihat waktu Tuhan ciptakan Adam itu ya, waktu Tuhan ciptakan manusia itu ya, laki-laki itu ya, Tuhan nih perhatikan. Tuhan yang bilang kok, suatu Tuhan ciptakan cakrawala, bintang, bulan, matahari dan sebagainya. Tuhan ciptakan binatang, tumbuh-tumbuhan. Tuhan ciptakan segala sesuatu. Coba baca kita, coba. Alam melihatnya sangat sungguh baik, iya. Semua yang Tuhan ciptakan. Tapi ini sekali ini Tuhan bilang begini, ya. Tuhan Allah berkata tidak baik. Tuh. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Waktu Adam seorang diri, Tuhan kasih dia tugas. Tuhan suruh ya dia kasih nama kepada binatang-binatang yang Tuhan ciptakan. Ya, Tuhan bilang tidak baik kalau manusia ini seorang diri saja. Aku akan apa kata firman Tuhan? Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Wow. Itu penilaian Tuhan, coba. Ternyata begini ya, begini. Rumah tangga itu, ya, wanita itu Tuhan ciptakan. Ya, dalam hal ini tentu seorang istri Tuhan ciptakan untuk seorang laki-laki itu, ya, supaya sempurna hidupnya. Supaya ciptaan Tuhan, tujuan Tuhan itu menjadi sempurna. Tujuan Tuhan itu menjadi sempurna. Kenapa? Karena wanita diciptakan Tuhan untuk menolong. Supaya apa? Supaya firman Tuhan bilang kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Ya, kejadian 1 ayat 27-nya coba lihat. Kejadian 1 di sebelahnya ya. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka apa? Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tuhan menciptakan manusia itu rupanya supaya apa? Beranak cucu dan bertambah banyak, berbuah-buah. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya saudara sekalian, itu artinya bermultiplikasi, artinya berbuah-buah. Jadi bukan berbicara tentang anak jasmani saja itu. Ya saudaraku, berbicara tentang anak rohani, berbuah-buah. Ya, bahasa aslinya. Bukan hanya beranak cucu, bukan begitu sebenarnya. Berbuah-buahlah, bertambah banyaklah. Bisa berbicara tentang benih kehidupan itu anak, cucu. Bisa juga berbicara tentang kehidupan rohani kita yang berbuah-buah. Saudara, saya mau kasih tahu begini. Tujuan Tuhan pertama-tama ya harus digenapi, yaitu supaya apa? Supaya manusia ini beranak cucu. Kalau dia seorang diri yang nggak bisa, Adam mau beranak cucu dari mana? Ada dia mau hamil gitu, tiba-tiba, oh, aku sudah hamil. Begitu laki-laki, nggak ada ceritanya. Saudara, Tuhan ciptakan wanita sebagai penolong untuk rencana Tuhan digenapi. Perhatikan baik-baik, wanita diciptakan Tuhan. Seorang ibu, seorang istri diciptakan Tuhan untuk tujuan Tuhan terpenuhi di muka bumi. Amin. Jadi wanita itu disebut Tuhan apa?
Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Saudara perhatikan, yang namanya penolong itu ya dalam bahasa aslinya ya, ezer, ya, artinya mengelilingi. Arti kata dasarnya melindungi, membantu, menolong, memberi pertolongan. Artinya menyelamatkan, memberi pertolongan. Itu benar nggak? Memberi menyelamatkan. Bukan penolong jadi. Saudara, diperhatikan, banyak orang yang salah kaprah begini. Istri itu dijadikan untuk seorang penolong, untuk membantu. Bukan begitu. Istri itu untuk jadi pembantunya laki-laki. Itu bahasa dari mana itu? Itu bahasa dari setan. Itu sebabnya ketika manusia jatuh dalam dosa, ya, punya pola pikir seperti itu, bahwa perempuan itu ya di bawahnya laki-laki, harus tunduk seperti yang dipikirkan laki-laki. Bukan begitu. Jadi jipennya laki-laki, jadi budaknya laki-laki. Bukan begitu. Itu sebabnya ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan datang kembali ke muka bumi ini sebagai manusia untuk memulihkan wanita dan laki-laki. Amin, saudaraku. Supaya apa? Supaya tujuan Tuhan menciptakan manusia itu ya dikembalikan lagi. Amin, saudaraku. Gini loh, Tuhan bilang, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyaknya. Saudara tahu nggak artinya? Sebelum manusia jatuh dalam dosa itu, artinya supaya penuhilah bumi, kata Tuhan kan? Amin. Supaya kemuliaan Tuhan itu, citranya Tuhan, gambarnya Tuhan itu memenuhi bumi. Kemuliaan Tuhan itu dinyatakan di bumi ini. Manusia menyatakan kuasa Tuhan, berkuasalah, taklukkanlah itu, kata firman Tuhan. Taklukkanlah itu, kuasailah binatang-binatang. Supaya gambar Tuhan itu, citranya Tuhan itu dinyatakan di bumi. Saudaraku sekalian, lewat apa? Lewat keturunan kita. Makanya Tuhan siapkan seorang penolong, seorang penyelamat, seorang, nih, artinya penolong tadi, bahasa aslinya ezer, mengelilingi, arti kata dasarnya, melindungi. Tuh. Emangnya yang bisa melindungi, yang bisa mengelilingi, yang bisa menolong itu budak? Tidak, saudaraku. Amin, saudaraku. Orang yang kuat, penolong yang sepadan. Artinya begini, dia sejajar, yang sesuai, yang pas. Amin. Jadi perempuan itu bukan makhluk lemah kayak yang dibilang orang-orang. Tapi Pak, ada Alkitab mengatakan sebagai makhluk yang paling lemah. Bukan begitu. Artinya ya fisiknya memang lebih kuat laki-laki. Kalau soal itu nanti kita lihat yuk. Ya. Dia harus membawa laki-laki ini untuk menggenapi rencana Tuhan. Amin, saudaraku? Ya? Amin? Tetapi apa yang terjadi, saudaraku sekalian, ketika manusia jatuh dalam dosa? Tuh. Manusia tidak hidup lagi dalam rencana Tuhan. Sedangkan rencana Tuhan ini mengatakan, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi, kuasailah bumi. Benar nggak saudara sekalian? Dengan apa? Dengan keturunan kita.
Karena gini, apa yang diminta Tuhan? Apa tujuan Tuhan dari kesatuan itu? Kan kita udah baca kemarin, Maleakhi 2 ayat 15 ya. Saya bacakan. Maleakhi 2 ayat 15. Minggu lalu kita sudah bicara ini. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Apakah yang dikehendaki Tuhan dari kesatuan itu mempersatukan laki-laki dan perempuan itu apa? Keturunan ilahi. Amin, saudaraku. Keturunan ilahi, artinya keturunan ilahi. Kita ulang lagi. Keturunan ilahi artinya orang-orang yang membawa nama Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan. Itu artinya keturunan ilahi. Dia memanggil Allah itu sebagai Bapaknya. Tuh. Itu yang Tuhan mau, supaya apa? Supaya citra Tuhan, gambar Tuhan di muka bumi ini dinyatakan kembali. Amin, saudaraku. Dinyatakan. Itu sebabnya dikirim Tuhan seorang penolong. Tuh. Jadi keluarga ini, saudara sekalian, pernyataan kerajaan Tuhan di muka bumi. Roh Kudus juga disebut penolong. Coba bayangkan itu. Allah kita itu disebut Allah penolong. Amin, saudaraku. Amin. Tapi apa yang terjadi ketika manusia jatuh dalam dosa? Apa yang terjadi? Ya, semuanya jadi berbalik. Coba perhatikan istri-istri sekarang. Ada uang abang sah? Nggak ada uang abang? Abang melayang. Abang ditendang. Wah, akibat jatuh dalam dosa. Kejadian 3 ayat 16 sampai 17 bilang begini. Kejadian 3 ayat 16 sampai 17. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Perhatikan baik-baik. Akibat kejatuhan manusia dalam dosa, akibat pemberontakan pria dan wanita, suami dan istri, akibat pemberontakan mereka, apa yang terjadi? Tuh, perhatikan. Susah payah ya, dalam melahirkan. Susah payah dia mencari nafkah. Itu sebabnya Tuhan mau pulihkan kembali. Tahu nggak saudara artinya? Namun engkau berahi kepada suamimu dan akan berkuasa atas. Namun dia akan berkuasa atasmu. Arti berahi di sini artinya, saudara sekalian, ya, arti berahi itu, ya, hasrat kerinduan, makna dasarnya, keinginan yang mendalam, dorongan yang kuat. Saudara, ini 3 kali dipakai dalam Alkitab bahasa Ibrani, saudara sekalian. Istilah ini, ketika Kain digoda untuk membunuh Habel, saudaraku sekalian, dipakai kata ini, ya, hasrat, keinginan yang kuat, yang mendalam, dorongan yang kuat. Tuh, dipakai kata ini. Dosa sedang mengintip di muka pintu, ya, sangat menggoda engkau, dipakai kata ini, ya. Tesukah artinya, saudara sekalian. Dipakai kata itu, saudara sekalian. Jadi begini, ini bisa dipakai dalam hal positif, bisa dipakai hal negatif. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, menjadi hal yang negatif terjadi. Saudara nggak tahu artinya nggak? Birahi. Engkau akan bersusah payah melahirkan anak, tetapi engkau akan berahi terhadap suami. Artinya begini, saudara sekalian, perhatikan baik-baik.
wanita mau mempunyai keinginan yang kuat terhadap suaminya, diperhatikan, untuk menguasai suaminya. Sudah terbalik, bukan menjadi penolong lagi, tetapi untuk menguasai, untuk memerintah dan menguasai suami. Tetapi firman Tuhan bilang, tetapi dia akan berkuasa atasmu. Coba, akibat jatuh dalam dosa, seorang istri tidak lagi menjadi penolong. Coba, dia ingin menguasai suaminya, ingin menguasai suaminya. Suamimu akan berkuasa atas kamu. Tahu nggak? Suami-suami, coba lihat. Suami-suaminya tempelin istrinya. Wah! Suami-suaminya tinju istrinya. Wah! Datang ke gereja, Bu, Ibu pendeta, kenapa benjol istrinya? Aduh, kejedepit Pak. Padahal istri pendeta. Saudara, ini bukan masalah pendeta mau pendetu, mau apakah. Coba lihat rumah tangga, saudara sekalian. Coba lihat tuh, ada kesaksian di YouTube dia paling TikTok. Suaminya tempelin istrinya, bahkan bawa besi mau pukul suami istrinya. Tuh, istrinya punya hasrat untuk menguasai suami. Akhirnya apa yang terjadi, saudara sekalian? Terjadilah pertengkaran. Bukan menolong lagi. Coba lihat, perhatikan rumah tangga. Tapi itulah sebabnya Tuhan datang untuk memulihkan keluarga. Amin. Supaya keturunan orang percaya itu menyatakan gambar Tuhan, citra Tuhan di muka bumi ini. Amin, saudara. Coba. Ini bukan omong kosong, saudara. Coba tanya istri-istri, punya hasrat gak dulu ingin menguasai suaminya? Ada. Jangan bilang gak ada. Ada. Kayak saya ngomongnya itu, ada. Saudara, aduh. Kenapa bisa terjadi pertengkaran? Karena istri ingin mengambil alih ke tampuk kepemimpinan. Bahwa firman Tuhan bahwa suami adalah kepala, istri adalah penolong. Coba lihat, saudara, kalau mau saudara istri suami saudara panjang umur, jadilah penolong bagi dia. Amin, saudara. Saudara, ini pepatah dunia saja mengatakan di balik suami yang berhasil ada istri di belakangnya yang menolong, yang menopang. Benar nggak? Saudara, kalau mau melihat suami berhasil, rumah tangga berhasil, istri ini penolong ini begini loh. Nanti kita bicara ya. Karena firman Tuhan bilang begini, hai istri-istri apa? Tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Efesus 5 ayat 22. Ya, 1 Petrus 3 ayat 1, demikian juga kamu hai istri-istri tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Saudara, arti tunduk di sini, saudaraku sekalian, ya, bukan tunduk jadi cipengnya, bukan tunduk seperti pembantu kepada bos. Arti tunduk di sini seorang istri merendahkan dirinya untuk apa? Untuk dia menopang suaminya, menggenapi rencana Tuhan. Untuk dia menopang loh, menolong, menopang, melindungi, mengangkat suaminya supaya bisa berbicara di pintu gerbang.
Tuh, amin katanya kan. Saudara nggak bilang amin, soalnya bayi aja bilang amin. Amin saudaraku? Saudara, seorang istri itu bukan sembarangan loh. Itu makanya istri itu bukan makhluk lemah. Makanya Tuhan mau kembalikan istri-istri. Saudara perhatikan, kalau istri bergerak dalam kemuliaan Tuhan, pemulihan terjadi. Bukan suami maksudnya nggak dipulihkan juga. Suami juga begitu. Jangan nuntut, kau tuh adalah penolong bagi saya. Jangan bikinkan kopi saya. Jangan arep pamer. Bukan begitu. Amin saudaraku. Cuci kaki saya. Salah sedikit. Tempilin. Bukan begitu. Maksudnya tunduk itu bukan seperti itu. Jadi jipennya enak aja lu. Kawin aja sama sana. TKW ke apakah? Amin saudaraku. Tapi ini antara kita aja, benar nggak? Istri itu punya hasrat untuk menguasai suami. Antara kita saja. Bojo dia. Perkataannya yang harus utama didengarkan. Iya kan? Suami merasa dia lebih hebat dari dia lalu. Apa kamu ngajar-ngajar saya? Bukan di sini, bukan di pinggang lagi, bukan tolak pinggang lagi, tolak ke sini. Belum tahu kamu siapa saya? Enak aja kamu ngajar-ngajar saya. Akhirnya berkelahi. Satu minum Paramek, satu minum Panadol, satu minum anak-anaknya minum Bodrek. Kacau balau jadinya. Tapi kalau suami, kalau istri dipulihkan Tuhan, itu makanya Tuhan mau kembalikan. Hai istri-istri, tunduk kepada suamimu seperti kepada Kristus loh. Seperti kepada Tuhan. Tapi Tuhan bilang, hai suami-suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Harus mengampuni, harus sabar. Jujur dia. Saudara, istri-istri mau sama mama ya. Kalau istri-istri mau DKI-kan suami, coba. Jangan, saudara-saudara. Pendek umur. Kenapa? Dikepit terus. Mana dia mau bernapas? Di DKI-kan nih. Herlah, itu macam-macam pak. Aku penguasa milih umat ya. Itu dulu itu. Amin saudaraku. Amin. Tapi pak, suami saya tuh ini belum ini itu semua kotor ngomong-ngomongannya dia. Tapi firman Tuhan bilang apa? Hai istri-istri, tunduklah kepada suami supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Amin. Nah, kalau suami kita masih bedungil, ya, layani dia baik-baik. Amin saudaraku. Pak, yuk kita doa yuk. Kamu dulu. Doalah kamu. Oh gitu kak Pak? Yuk. Bikinkan kopinya. Amin saudaraku. Pak, mihop belok Pak. Jadi kuman kak Pak? Oh iya. Jangan langsung digerogoti kantongnya. Layani dulu baik-baik. Amin saudaraku. Itu namanya dimenangkan tanpa banyak ngomong, dimenangkan oleh kelakuan istri.
Ternyata istri itu sangat luar biasa. Ya, saudaraku? Amin. Istri itu sangat luar biasa. Makanya beruntung kamu Bapak Meme ya, kalau istrimu takut akan Tuhan. Coba lihat Pak nih. Pak Kristofi coba. Semakin dia awet muda. Amin, saudaraku. Dulu dia berubah, sekarang nggak berubah lagi. Kenapa ya? Berarti karena disayang istri. Haleluya. Oh Bapak, coba. Ya, itu makanya kita harus ajarin sama anak-anak kita. Kalau kamu siap menikah, berarti kamu siap menjadi seorang penolong yang sepadan untuk istri suami. Untuk apa? Untuk menggenapi rencana Tuhan, supaya gambar dan kemuliaan Tuhan itu dinyatakan di muka bumi lewat rumah tangga. Amin, saudaraku. Kalau istri sudah dipulihkan Tuhan, saudaraku, apa yang terjadi, saudaraku sekalian? Ya, kalau istri sudah dipulihkan Tuhan, Amsal 31 ayat 10, coba kita lihat ya. Ayat terakhir, Amsal 31 ayat 10. Ini ayat terakhir loh saudara sekalian. Mana tahu muncul lagi nanti ayat terakhir kita. Amsal 31 ayat 10. Nanti saudara renungkan di rumah ya malam ini ya. Ya. Amsal 31 ayat 10. Kita baca 1, 2, 3. Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Yang percaya dengan amin. Istri yang cakap, bukan istri yang cakep. Hidung mancung, bibir seperti apa katanya? Alis mata seperti anti badai kan? Istri yang cakap, bukan yang cakep. Sekarang orang cakep bisa dirubah seperti apapun. Mau model apa? Betul ya? Istri yang cakap, tahu nggak artinya cakap di sini? Bahasa Ibraninya mempunyai arti yang sangat luas, yaitu kekuatan. Istri yang mempunyai kekuatan, keberanian, kemampuan, kecakapan, kemuliaan, kebajikan, integritas, kehormatan, kemampuan untuk bekerja dengan tekun dan berhasil. Itu yang artinya cakap di dalam firman Tuhan ini. Istri yang cakap, siapakah yang mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Lebih berharga istrimu ketimbang emas puluhan kilo. Coba, punya emas puluhan kilo tapi masuk penjara juga, apa gunanya? Betul dia? Istri yang cakap itu, saudaraku sekalian, ya, yang mempunyai keberanian, kemuliaan, kebajikan. Istri yang seorang penolong itu yang dimaksud di firman Tuhan itu, ia lebih berharga daripada permata. Amin, saudaraku. Lebih berharga. Makanya jangan sakiti hati istri. Sempat sakit hati istri, suami-suami perhatikan baik-baik. Doamu gak didengar Tuhan. Makanya istri itu bukan tunduk, tapi jadi kayak tunduk bawahan, bukan begitu. Artinya dia merendahkan dirinya untuk menopang suami. Tapi kalau suami gak menghargai, suaminya jadi kacau balau. Doanya gak didengar Tuhan, nantinya mau banting tulang, banting setir, banting apapun gak didengar. Kalau dia tidak menghormati, tidak mengasihi suami, istri. Perhatikan, istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Dia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Tuh, hati suaminya percaya kepadanya. Percaya kepadanya, percaya sama istrinya, dititipkan uang, uangnya dikelola dengan baik. Ini percaya, perhatikan nanti.
Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan, tidak akan rugi. Mah, ini pendapatan kita. Kebetulan dompet saya lagi kosong pula. Jadi nggak bisa saya tarik namanya apa yang tarik. Ya. Dia titipkan sama istrinya. Kelola dengan baik, mama. Baiklah, papa. Loh, firman Tuhan tuh bilang begitu. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Tahu nggak artinya keuntungan? Tidak rugi, malah beruntung nitip duit sama istrinya. Percaya pokoknya. Coba. Kenapa? Karena istrinya cakap, mengelola segala sesuatunya, mengelola uang dengan baik. Mana perpuluhan kita, Pak? Mana yang untuk kita tabur? Mana yang untuk kita gunakan sebagai modal? Dia atur. Coba nanti baca ini. Saya bacakan aja dulu, soal. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia nggak malas-malasan. Serupa kapal-kapal saudagar dari jauh, ia mendatangkan makanannya. Bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Coba, dia mengelola, artinya, coba perhatikan istri yang jaga. Dia mengerti uang dikelola kemana, investasinya kemana, menabungnya kemana. Ia membeli sebuah ladang yang diinginnya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Coba perhatikan, itu istri yang dipulihkan Tuhan. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jendela, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Hati seorang istri yang dipulihkan Tuhan penuh dengan belas kasihan. Haleluya. Ia tidak takut pada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang. Coba perhatikan, Pak. Perhatikan, suaminya dikenal di pintu gerbang. Kalau suaminya duduk bersama-sama para tua-tua negeri, gitu aja. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Kalau orang dunia bilang hari depan gelap, dia tertawa. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Ayat 26. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Tak sembarangan ngomong. Dasar lo, anak ewek kok, padahal anaknya. Dasar itu, anak setan. Berarti setan siapa? Waduh, asal. Tetapi istri yang dipulihkan Tuhan, coba perhatikan seorang ibu yang dipulihkan Tuhan. Ya, ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Pengajaran yang lemah lembut. Mungkin saja pengajarannya benar, tetapi gak lemah lembut, orang akan tolak. Helak penuh milikona, masuk neraka itu kan. Baru tahu kau. Benar yang dibilangnya, tapi gak lemah lembut. Siapa yang mau terima? Tetapi seorang ibu, seorang istri yang dipulihkan Tuhan, ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, diperhatikannya, dipantaunya nih. Gimana nih? Suamiku ini seperti apa? Anak-anakku seperti apa? Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebut
menyebut ibunya itu, anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Anak-anak kita bilang sama kita, memang benar mamaku ini, papaku ini berbahagia orang tuaku. Pula suaminya memuji dia. Ya, perhatikan pujian suaminya untuk istrinya. Untuk istri yang disembuhkan, dipulihkan Tuhan batinnya, hatinya, jiwanya. Apa katanya? Pula suaminya memuji dia. 29. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Perbuatan kita tidak pernah akan mengingkari siapa diri kita. Itu akan terpancar dari hidup kita. Perhatikan teman-teman. Istrinya memuji-muji, suaminya memuji-muji dia. Perhatikan nanti. Kalau engkau sudah bisa dipuji suamimu, itu berarti istrinya sudah berhasil sudah. Luar biasa ikau mah. Wohen apa? Kecantikanmu para Tuhan. Hela gombal kola, awas kabarnya. Dia muncul aku. Tapi hidup istrinya jangan naik ke atas. Kalau dipuji ya men, ya. Firman Tuhan dia bilang, ini Alkitab itu sebagai firman kepada kita, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Kalau firman Tuhan 1 Petrus 3 tadi mengatakan, perhiasanmu itu manusia batiniahmu itu. Banyak orang suntik kolagen, suntik bibir, suntik alis, suntik hidung, suntik apa-apa, ya. Tapi perbuatannya nggak karu-karuan. Tapi firman Tuhan yang menjadi firman bagi kita, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Aduh, berjam-jam gini-gini muka, berjam-jam. Pada firman cuma 1 detik, 1 menit. Oh, amin. Langsung begitu. Tetapi kalau gosok-gosok mukanya, pengelupasan, apalagi moisturizer, apalagi skincare, banting tulang cari uang hanya untuk itu, skincare. Tetapi istri yang takut Tuhan dipuji-puji. Istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji ini. Tuhan menciptakan wanita itu, seorang istri itu, seorang pendamping laki-laki untuk menjadi penolong yang sepadan, yang sesuai dengan rencana Tuhan, yang sesuai dengan tujuan Tuhan. Amin, saudaraku? Amin. Amin. Tuhan menciptakan wanita itu untuk menjadi penolong yang sepadan. Makanya kita harus kembali kepada panggilan Tuhan yang sungguh. Amin, saudaraku? Amin. Bisa dipercaya dalam segala hal. Amin, saudaraku? Mulai hari ini istri-istri harus bangkit menyatakan kemuliaan Tuhan, supaya kita mempunyai keturunan yang ilahi. Amin, saudaraku? Dia menopang suaminya, menolong suami untuk menggenapi rencana Tuhan, supaya rencana Tuhan digenapi. Suami-suami, jangan tuntut istrimu, kau itu penolong kamu, jangan macam-macam elak-elak pandai. Bukan begitu. Pengajaran yang lemah lembut tadi, perhatikan kan?
yang penuh dengan hikmat keluar dari mulut seorang istri, seorang ibu. Dia memperhatikan pergerakan rumah tangganya. Tuhan mau kembalikan itu ke dalam hidup keluarga. Amin, saudaraku? Amin. Wow, kalau istri-istri bangkit, suami-suami bangkit hidup dalam firman, kemuliaan Tuhan dinyatakan di muka bumi. Anak-anak kita adalah anak-anak yang ilahi, keturunan yang ilahi, yang membawa nama Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan di muka bumi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu sudah diberitakan bahwa kami itu hidup dalam kebenaran firman-Mu, Tuhan. Jadikan kami menjadi pelaku firman-Mu. Pulihkan rumah tangga kami sebagai suami, sebagai istri, Tuhan, pulihkan. Supaya anak-anak kami, keturunan kami adalah keturunan yang ilahi, Tuhan. Dalam nama Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa. Kami mau hidup sesuai firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Saudara berkati Tuhan. Amin. Kita berdoa ya. Haleluya. Kita berdoa supaya ibadah kita ya dipenuhi kemuliaan Tuhan. Amin, saudaraku. Ya. Kita masih belum bisa tepat jam 2:30 ya. Kita akan coba terus. Amin. Ya. Kita akan terus berjuang. Ya. Ingatkan saudara-saudara kita yang lain supaya ibadah. Amin. Ya, mungkin pagi dia masih ini itu kan. Tetapi kalau siang ya sudah walk, tapi ini malah nggak ada juga. Ya kita berdoa lah supaya Tuhan pulihkan segala sesuatunya. Amin, saudara. Amin. Datang kepada Tuhan, andalkan Tuhanlah dalam hidup. Ya, supaya kerja keras kita itu tidak menjadi sia-sia, saudara sekalian. Banting tulangnya nggak jadi sia-sia. Banting tulang, banting ini, tapi sia-sia juga. Kalau nggak datang sama Tuhan, kalau nggak mau mengandalkan Tuhan. Andalkan Tuhan, amin, saudaraku. Kita bersyukur sama Tuhan loh. Ya, kita doa terus untuk pembangunan kita ya, saudara. Ini perhatikan baik-baik. Kemarin orang datang ke tempat Bapak dan Mama Meme, ngantar uang 5 juta untuk pembangunan. Mama Meme kasih tahu Ibu Gembala. Malamnya kami telepon. Ini Pak Leres ini, saudaraku sekalian. Dia dulu pernah, dia bukan di gereja kita, bukan. Dia pernah tua di GKL. Pernah tua ya. Tahu nggak saudara sekalian? Tapi dia punya prinsip gini, hari Minggu saya harus naik dari Langking. Saya bilang bang sama orang-orang itu bang, supaya jemaat itu apapun yang kamu minta, kalau kamu percaya sama Tuhan, ya 1 drum mau dapat berapa? Dia ngomong kayak gitu loh. Sebenarnya sudah lama bang saya mau ngasih teman ya, kayak gimana lah katanya. Saya mau singgah kemarin, nggak jadi katanya. Itu makanya saudara kencang doanya, amin saudaraku. Supaya jangan ada yang menghalang-halangi, itu banyak lagi mau ngantar-ngantar itu. Amin. Amin saudaraku. Karena ini gerejanya Tuhan loh, ini gerejanya Tuhan. Kan gereja Pak Daniel Sinaga ini, dia saudara jangan salah. Amin. Makanya Tuhan akan akan utus. Makanya saya bilang sama Pak Tina, Pak Meme, kita bikin tiangnya aja lah dulu lah. Kita bikin tiang supaya ini terus berkelanjutan. Coba, saudara sekalian, kita berdoa, amin saudaraku. Ya, kita mau bikin tiang, dikelilingi tiangnya aja dulu. Setiap fondasi itu ada tiangnya. Amin. Kita gunakan uang itu secukupnya dulu. Amin. Percaya, makanya berdoa terus saudara sekalian.
Ya, kita tabur. Saya percaya katanya. Tuh. Dia berani loh bilang begitu. Enggak di gereja kita itu, enggak. Ya kapan-kapan kan mau kunjungan lah ke rumah saya bilang. Ya tapi harus telepon dulu bang, mana tahu saya masih dilanting katanya. Ya sibuk juga dia kayak Pak Mimi. Ya. Tuh. Bukan di gereja kita. Kita berdoa sama Tuhan. Leres namanya. Doakanlah dia. Dia sudah menabur, harus kita doakan. Saya mau berdoa dulu untuk kamu Leres. Ya ke bang, iya bang, panggilnya suaminya. Kumpulin. Panggilnya suaminya lagi. Panggilnya istrinya sama anaknya. Istriku ini bang, lagi hamil 7 bulan. Yang ketiga, coba. Wow. Tuhan memperhatikan kita loh. Amin saudaraku. Tuhan melihat kita. Balinga sendiri sambil Rambang ini diperhatikan Tuhan. Makanya kita akan pasti Tuhan tolong kita untuk membangun ini. Ada orang nawarin bikin proposalnya. Ini kue-kue pemerintah biar ini itu pembagiannya. Mana? Gak muncul-muncul itu katanya kue pembangunan, kue apa? Nah, dibikin juga proposalnya. Akhir tahun 2024 kami antar itu. 2025 kalau. Iya. 2 kali bikinnya, nggak datang-datang juga tuh. Tetapi Tuhan punya cara yang lain. Amin saudaraku. Makanya kita terus berdoa. Ya. Amin saudaraku. Kita berdoa untuk usaha kita di sini semuanya supaya diberkati Tuhan. Amin. Untuk apa kita diberkati Tuhan? Untuk menjadi berkat. Yang percaya katakan amin. Untuk menjadi berkat. Mari kita bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji Kamu, kemuliaan-Mu. Oh Bapa, Engkau baik Tuhan. Oh Roh Kudus. Oh ya kami hidup di kami, Engkau pulihkan hati kami. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku kagum hormat Tuhan. Ku kagum hormat
bersyukur kepadamu Bapa untuk kasih setia Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya Engkau mengasihi kami. Engkau pelihara hidup kami. Kami percaya Engkau tidak pernah tinggal diam, memulihkan kami, memperbaharui kami, mengubahkan kami. Bahkan Engkau mengampuni kami Tuhan. Ketika kami datang berperkara kepada Engkau, Engkau memulihkan kami, menyembuhkan hati kami yang terluka. Bahkan Engkau memulihkan pasangan hidup kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami. Kau pulihkan ketika Engkau memulihkan hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati kami untuk kami melakukan apa yang menjadi bagian kami di hadapan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Berikan kami hati yang terus mencintai dan mengasihi Engkau. Berikan kami terus hati yang taat setia kepada Engkau. Berkatilah jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Lebih lagi untuk menjadi berkat, menyatakan kemuliaan Tuhan, untuk menyatakan gambar Kristus, citra Tuhan di muka bumi ini, melalui rumah tangga kami, melalui hidup nikah kami. Dalam nama Yesus, biarlah anak-anak kami adalah anak-anak yang diberkati Tuhan, keturunan ilahi yang membawa nama Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Cukupkan semua keperluan kebutuhan umat-Mu. Berikan kelimpahan untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Sebentar kami mau pulang ke rumah kami masing-masing, tangan Tuhan yang menyertai kami. Tibakan kami di rumah kami dengan sukacita dan sejahtera, berkumpul dengan anak-anak kami, dengan keluarga kami, dalam kasih yang daripada Tuhan. Besok anak-anak kami yang sekolah Tuhan akan masuk sekolah Tuhan Yesus. Tuhan pimpin mereka, jagai mereka, berikan mereka kepintaran, kecerdasan daripada Tuhan. Tolong anak-anak kami Tuhan di bangku studi mereka Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjadi pembela bagi anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan angkatlah tangan, terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia dari Allah Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan, anaknya yang tunggal, itu menyertai engkau dan saya. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada, rumah tanggamu, hidup nikahmu, keluargamu, keturunanmu diberkati Tuhan. Tetaplah taat setia kepada firman-Nya, maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam seluruh kehidupanmu, dalam nama Yesus yang berkuasa. Dan biarlah persekutuan dengan Roh Kudus Maranatha sampai Tuhan datang menjemput orang yang percaya kepadanya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur, dan kami percaya penuh. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.